Hadirin jamaah, kemarin telah sama-sama kita bahas sebuah hadis Nabi di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza qamal abdu fi sholatihi," apabila seorang hamba berdiri di dalam sholatnya, artinya pas dia mulai takbiratul ihram, birrul birru ala ra'sihi, ditaburkan ya kebajikan di atas kepalanya. Dari sejak dia takbiratul ihram sampai kapan? Hatta yarkaah, sampai dia ruku. Kemarin. Wa idza raka'a, ya, apabila ia ruku, alaqul rahmatullah, maka ia diselimuti rahmat Allah. Sampai kapan diselimuti rahmat Allah? Sampai hatta yasjuda, sampai ia sujud. Jadi apabila orang berdiri dalam sholat, itu ditaburkan kebajikan-kebajikan di atas kepalanya sampai dia ruku. Ya, ketika dia ruku, dia diselimuti rahmatnya Allah. Sampai kapan? Sampai dia sujud. Mudah-mudahan hadis yang mari kita pelajari dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita lanjutkan pelajaran berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bil jalaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un man u'tiyahunna faqad u'tiya khairal dunya wal akhirah ila akhiril hadis. Rawahu at-Tabrani an Ibnu Abbas. Artinya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un, ada 4 perkara. Man u'tiyahunna, barang siapa yang diberi 4 perkara tersebut, faqad u'tiya, sungguh ia telah betul-betul diberikan khairat dunia wal akhirah, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Apa saja keempat hal tersebut? Pertama, lisanun zakirun, lisan yang selalu berzikir. Kenal lisan? Lidah, itu yang pertama. Ya. Yang kedua, wa qalbun syakirun, hati yang selalu bersyukur. Yang ketiga, wa badanun 'alal bala'i sabirun, badan yang sabar dalam menghadapi cobaan atau ujian. Wa zaujatun sholihatun, yang keempat yaitu istri yang sholihah atau pendamping hidup yang sholihah. Hadis riwayat Imam At-Tabrani, sumber dari Ibnu Abbas. Hadis yang kita pelajari malam ini berbicara tentang 4 perkara yang mulia. Barang siapa yang mendapatkan keempat perkara yang mulia tersebut, sungguh ia telah betul-betul mendapatkan kemuliaan di dunia dan akhirat. Ingat 4 kemuliaan tadi, 4 perkara tadi. Lisan yang pandai berzikir, berhenti-hentinya berzikir. Hati yang selalu bersyukur, hatinya kalau pernah sepi dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu. Apalagi badan, jiwa yang selalu sabar dalam menghadapi ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, mendapatkan istri solehah atau pendamping hidup yang solehah. Ini kalau punya 4 kriteria ini dalam diri seseorang, sungguh nikmat karunia yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita rinci satu demi satu. Lisanun zakirun, kalau kita pengen mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, yang pertama
lisanun dzakirun, lisan yang selalu berzikir. Zikir apa? Zikir dalam artian yang luasnya yaitu ya boleh saja bisa membaca tasbih subhanallah, ya, atau membaca alhamdulillah, membaca tahlil la ilaha illallah, membaca takbir Allahu akbar, Allahu akbar. Zikir, lisannya kagak pernah sepi, selalu berzikir. Lisanun dzakirun, lisan yang selalu berzikir. Apalagi mohon ampun, beristighfar kepada Allah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Atau bisa juga dengan bersolawat. Banyakin baca sholawat. Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah milik orang yang bersolawat. Terjadi dialog antara Allah dan Rasulullah. Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada baginda Nabi, ya Muhammad, milik siapa dunia ini? Rasul menjawab, milikmu ya Rabb. Allah bertanya lagi, milik siapa langit? Milikmu ya Rabb, kata baginda Nabi. Allah bertanya lagi, milik siapa aras? Milikmu ya Rabb, kata baginda Nabi. Allah bertanya lagi, milik siapa surga? Milikmu ya Rabb. Ya, kemudian Allah bertanya lagi, milik siapa dirimu ya Muhammad? Milikmu ya Rabb. Kemudian yang terakhir Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya, milik siapa aku ini ya Muhammad, wahai kekasihku? Rasulullah sujud, diam, tidak menjawab. Allah kemudian menjawab, ya Muhammad, aku adalah milik orang yang bersolawat kepadamu, wahai kekasihku. Baginda Nabi, tuh kata Allah, banyakin baca sholawat. Bisa kan? Sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi Allah milik orang yang bersolawat. Tuh, banyakin baca sholawat. Ya, itu zikir secara apa namanya? Nah, lisan. Lisanun dzakirun, lisan yang selalu berzikir. Ya. Lisan yang selalu berzikir pasti setiap kali memulai sesuatu perbuatan yang baik pasti diawali dengan membaca bismillah. Kalau orang yang lisannya selalu berzikir pasti, ya, mesti tuh kalau orang yang lisannya selalu berzikir, setiap kali memulai sesuatu perbuatan yang baik dimulai dengan bacaan bismillah. Dalam sebuah hadis sumber dari Abu Hurairah, kullu amrin jibalin la yubda'u bihi bismillahirrahmanirrahim, atau ya, setiap perbuatan baik yang tidak dimulai dalamnya dengan bacaan bismillah atau putus. Hadis yang barusan saya baca mengandung dua pengertian. Yang pertama, anjuran apa? Agar orang selalu membiasakan bismillah setiap kali sebelum memulai sesuatu perbuatan yang baik. Setiap melakukan perbuatan baik, mau minum, mau makan, ya, jangan dibalik. Karena sebelum nyolong bismillah. Malam ini rumah si bulan, sebelum berangkat bismillahi majreha wa mursaha. Saya ngerinya tergonggok jebol juga dibaca bismillah. Jangan salah ya. Dianjurkan agar kita membiasakan tuh, hadis mengandung dua pengertian. Pertama, kita dianjurkan untuk apa? Agar kita membiasakan sebelum kita memulai sesuatu yang baik membaca bismillah. Yang kedua berupa ancaman. Siapa orang yang melakukan perbuatan baik tapi tidak dimulai sebelumnya dengan baca bismillah, maka putus keberkahannya. Artinya kagak ada berkahnya. Sesuatu kegiatan kata sedikit tapi berkah, enak. Gajian tiap bulan 1 juta, utang mas 1.000 perak. Enak kan? Enak. Gajian 4 juta sebulan, tapi makan gratis, rokok gratis, kan enak, berkah itu. Ya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya jin itu, ya, selalu
menggunakan barang-barang kepunyaan manusia dan memakai pakaian-pakaian manusia. Oleh karena itu barang siapa ya yang ingin mengambil barang-barangnya atau ingin mengambil pakaian-pakaiannya, maka ucapkanlah bismillah. Dan barang siapa yang ingin menaruh barang-barang kepunyaannya atau pakaian-pakaian kepunyaannya, maka ucapkanlah bismillah. Kenapa? Karena dengan menyebut nama Allah ketika kita mengambil barang kita, pakaian kita, itu sama halnya dengan kita kasih stempel pakaian kita dengan nama Allah. Kita ambil barang kita, bismillah. Kita taruh barang kita, bismillah. Ya. Kita gantung pakaian kita, bismillah. Berapa banyak orang yang terburu-buru tanpa bismillah itu pakaian nyangkut ke susah banget. Pernah gitu? Begitu diangkat, ribet banget, kadang sampai akhirnya dia ikut jatuh. Ya. Jadi harus ya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu berzikir, lisan yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti setiap kali ataupun apa yang dia lihat selalu dikait-kaitkan dengan Allah. Itu kalau lisan selalu pandai berzikir, lisan yang selalu berzikir, setiap kali yang dia lihat pasti dikait-kaitkan dengan Allah. Lihat cewek cantik, masya Allah, cantik banget cewek. Jangan dibalik, pusing deh tuh cewek. Orang yang lisannya selalu berzikir pasti setiap kali dia melihat sesuatu yang indah diucapkan subhanallah apa? Masya Allah, masya Allah, ini cewek cantiknya. Ya, bangkainya kalau dijual beli. Parah lagi bener ya. Parah bener loh. Gua tercakap. Ya, matanya sayang bagaikan sapi biru. Bukan main. Bibirnya basah bagaikan mangga muda. Orang yang lihat bibirnya lalu ngiler. Asam benar. Ya. Ucapkan masya Allah setiap kali kita melihat keindahan, masya Allah. Setiap kali kita melihat yang menakjubkan, melihat yang luar biasa, ucapkan subhanallah, subhanallah. Air dari gunung Nibra, air terjun. Kita berada di pegunungan, kita berada di era puncak. Begitu kita melihat keindahan di bawah gunung, subhanallah. Ya, berjuta bintang-bintang di langit kita lihat sambil kita merenung, kita ucapkan subhanallah. Kalau lisan yang selalu berzikir ya begitu. Yang dia lihat, masya Allah. Ya, yang dia lihat ciptaan Allah, subhanallah. Ya, ketika melihat yang serem, ketika melihat yang menakutkan, takbir, Allahu Akbar. Ya, begitu melihat hantu, jalan. Buset deh, muka jelek banget, buset deh, muka cangkrem banget. Ucapkan, kalau ente lisannya pandai berzikir, selalu berzikir, pasti ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jelek amat, jelek. Ketika terkejut, ketika kaget, kalau lisan kita selalu berzikir kepada Allah, pasti kita ucapkan astagfirullah, astagfirullah. Lewat lagu sendirian, ya, jam 1 malam sendirian, oleh gitu hujan rintik-rintik. Biasanya kalau hujan rintik-rintik kan setan demen, ya, biasanya keluar medi keluar, gitu lewat ting, buset deh, astagfirullah. Ya, lisan yang selalu berzikir ketika mendapatkan nikmat pasti dia ucapkan alhamdulillah. Lisan yang selalu berzikir apabila dia mendapatkan musibah pasti dia ucapkan innalillah. Jadikan lisan kita sebagai orang Islam, ya, harusnya itu yang kita ucapkan ketika melihat sesuatu yang mengerikan, menyenangkan. Ucapkan yang harus diajarkan, ya, biasakan. Makanya biasakan
Apa juga kalau udah dibiasain dari sejak awal sampai akhirnya enak kalau udah biasa. Biasa menteng tasbih, ya tasbih terus yang tenteng. Ya, biasa pegang gitar, dikit-dikit nyanyi aku di sini. Ada dari jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala tuh, tanamkan dalam hati, tanamkan di dalam hati. Yang pertama, kalau pengen mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, lisan senantiasa, lisan biasain selalu berzikir. Ya. Nah, yang kedua apa? Wa qalbun syakirun, hati yang selalu bersyukur. Ada ungkapan my heart is my home. Apa? My heart is my home. Hatiku adalah rumahku. Hah? Kalau hati luas, ya, biar kata rumah kecil, luas juga jadinya. Kalau hati sempit, biar kata rumah besar sekalipun, sempit jadinya. Yang lebih parah, hati sempit, rumah kecil, lah kiamat dah. Sumpah, rumahnya kayak istana, tapi hatinya nggak ada kegembiraan, kurang bersyukur. Nih syukurin yang udah ada, nanti ditambah. La in syakartum azidannakum wa in kafartum inna adzabi. Ya, itu janji Allah. Anda ingin bertobat dari dosa-dosa, silakan Anda bertobat. Itu pun jika insya Allah, jika Allah berkehendak. Jika Allah nggak mengampuni, mau apa? Tapi kalau kita mensyukuri yang udah ada, la in syakartum azidannakum, pasti ditambah. Akan ditambah. Kata-kata akan ini kan pasti udah ada. Syukuri. Ya. Rumah bergede kayak apa kalau hatinya kagak tenang, kagak bersyukur, panas, kawannya uring-uringan baik. Ya, uring-uringan baik. Wah, udah. Kayaknya punya orang-orang ngiler ngeliat rumahnya. Enak gara-gara dia. Yang punya rumah kagak betah di rumah. Burakan. Ayah-ayahan baik kemana-mana. Ya, kalau rumah ada lapangan bolanya, rumah ada kolam renangnya. Ya, kita kan boro-boro ya, hujan kebocoran, yang ada yang pakai buah. Tapi bersyukur, alhamdulillah masih kebocoran. Orang-orang berbagi, kan begitu. Tuh, yang kedua. Ya, kalau hati selalu bersyukur, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Syukur ya. Iya, syukurin nikmat Allah Subhanahu. Karena syukur itu merupakan sebuah kunci dari gudang-gudang kenikmatan. Syukurin apa yang udah ada, nanti yang belum ada bakal nyusul. Ya, ente tadi di rumah makan lauknya kangkung, makan lauknya pala teri, makan lauknya jengkol. Insya Allah ntar kemarin ayam pasti ini. Bener ya? Bener. Makan kan ya? Tuh, ayam atau enggak? Jengkol. Apa kagak makan besar kita. Karena kita udah mensyukuri. Coba kalau nggak bersyukur, kagak ngaji. Ya, makan seadanya tadi. Tenang Mar. Ya, pandai syukur ya. Syukur punya orang tua, bersyukur punya enyak, punya bapak, doain terus punya bapak kita biar sehat daripada janggu. Kalau udah pulang ke rahmatullah, doain punya bapak kita biar diampuni dosa dan kesalahannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Badanun alal bala isobirun, badan yang sabar dalam menghadapi cobaan atau ujian. Nih yang ketiga nih, kalau pengen dapat kebahagiaan, kebaikan dunia dan akhirat. Orang yang sabar pasti kuat, ya, dalam menghadapi cobaan dan tantangan. Hidup ini kan tantangan. Kalau hidup ini kagak ada tantangan, tidur. Ya, hidup ini kalau kagak ada tantangan, tidur kita. Makanya dengan adanya tantangan kita bergairah.
Tetangga sebelah punya mobil, kita ada asap jadinya pengen, paling kagak punya motor memek. Gitu. Ya. Iya. Sabar. Ya, tanamkan kesabaran. Akhir zaman udah. Ya, kesel sama orang, ngadunya ke medsos status. Marah sama orang, bikin status. Anak nyebelin, bikin status. Bini ngeselin, bikin status. Mertua ngeselin, bikin status. Marah sama tetangga, disestatusin di WA atau di Facebook. Ya, roman-romannya Allah dialing-alingin. Dia lebih senang ngadu ke medsos, dia lebih senang ngadu ke orang lain. Padahal telah jelas banget di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Carilah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Artinya apa? Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Itu ayat yang barusan saya baca terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 45. Ayat yang barusan saya baca, ya, bahwa Allah menawarkan pertolongannya dengan sabar dan sholat. Kalau pengen ditolong Allah, jalurnya tidak lain tidak bukan adalah kita harus sabar, kita harus sholat. Kenapa? Karena sabar dapat diartikan kerja keras dan sholat dapat diartikan doa. Dengan demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong hamba-hambanya yang sabar dan berdoa. Dengan kata lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong hamba-hambanya yang sabar dan sholat. Sehingga dua hal tersebut, sabar dan sholat, harus sinergi, harus sejalan dalam pola hidup orang Islam. Yang rumusnya, bekerja tanpa berdoa sombong. Berdoa tanpa bekerja kosong. Ya, bekerja tanpa berdoa sombong. Ya, berdoa tanpa bekerja ya kosong. Doa bae pagi sore, domelo bini. Bapak mantap, mau di musola. Pak, pulang. Apa masuk pulang besok kalau berzikir? Beras enggak ada. Iya, berdoa, kerja. Jalurnya tuh kalau nggak ditolong Allah, sabarin. Ya, udah gitu sholat. Dalam sebuah hadis sumber dari Huzaifah, riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulullah SAW, tidak karena hadabahu, apabila beliau menemui satu kesulitan, fazina ila sholat, maka beliau bergegas mengerjakan sholat. Sabar, ya, lalu sholat. Alhamdulillah, ya, walaupun kita begini, tapi alhamdulillah bisa kan begitu, kabarin. Kalau mau ngeliat sesuatu, lihat yang di bawah, jangan di atas. Kalau di atas kita bakal bersaing. Gile, ya, punya handbag, bobor mio, bersaing terus ya. Dapat mio, tetangganya udah punya duluan, beli lagi. Apa namanya? PCX. Dia bersaing, buset, gile, PCX. Warung baru bisa beli lagi warung baru. Tangganya, aku udah punya PCX, udah bosan, dia beli mobil 1 miliar. Wah, akhirnya agak nggak kuat ngikutin, jembrah dia, bisa mati. Lihat ke bawah. Alhamdulillah, gue bisa jalan. No, tetangga gue lumpuh bertahun-tahun ke kemana-mana. Begitu, ya. Jadi aduh, lihat yang di bawah dah, jangan lihat ke atas. Kalau nyesek kita nyesek. Lihat orang begini kita pengen, ini begini orang kita pengen. Ya, zaman sekarang ini apa sih nggak hantang? Lihat orang pengen utang, lihat ini pengen utang, lihat itu pengen utang. Ya, kalau punya duit, kalau kagak baru lu seksa. Utang bang, 20 Samsung. Ya,
Tuh babahnya diseksa, babahnya susang sumbang, minjem akhirnya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sabar, lalu sholat. Karena sholat adalah rahmat Allah yang paling besar. Mencari pertolongan Allah dengan mengerjakan sholat berarti telah mendatangkan rahmat Allah. Barang siapa yang telah mendatangkan rahmat Allah, maka tidak ada lagi kesulitan. Sampai-sampai Rasulullah SAW memberitahukan kepada sahabat yang bernama Suhaib, wahai Suhaib, kerjakanlah sholat, karena sholat itu merupakan amalan-amalan yang dilakukan para nabi-nabi terdahulu dan Rasul-Rasul terdahulu apabila menjumpai satu kesulitan atau kesusahan. Sholat. Jika kita melihat apa nih? Kalau baru kesusahan gampang. Perut lapar, lalu kita tangga, insya Allah kalau kita kagak mau kenyang. Ya, kalau kita kagak punya duit, minjem dulu, ada. Ya, tapi kesulitan-kesulitan yang lainnya, ketika kita melihat awan gelap, ketika kita melihat angin puting beliung, ketika kita melihat gerhana matahari, gerhana bulan, Rasulullah ilmunya nggak ada bukan menjadi sholat. Sampai-sampai Siti Aisyah berbicara, suamiku baginda Nabi, wajahnya yang penuh dengan nur, penuh dengan cahaya, menjadi pucat pasi wajahnya ketika melihat awan langit gelap. Ya, angin puting beliung. Lalu beliau buru-buru bergegas mengambil wudu dan mengerjakan sholat 2 rakaat. Ya, benar kata lagu, mendung tak berarti hujan. Kita kan mendung, ada orang bilang, wah mendung nih, wah kenapa jadi hujannya bakal lebat sekali ini. Belum ngerti coy. Ya, jadi kita kalau melihat angin apa itu ya, awan gelap, buru-buru ngerjain sholat dah. Ya, ngerjain sholat. Teman ada kesulitan, teman ada kesusahan, anak ada kesusahan, ya, mantu ada kesusahan, Mbak. Susah banget hidup ini ya, bisa mau ngelamar kerja nih, doain ya Mbak ya. Ya, doain ya Bang ya, atau temennya doain aja ya, doain. Oke, gue doain. Kalau emang kita teman setia, kalau yang udah tahu belajar ilmunya, buru-buru ambil dia dah. Kalau dia udah pulang, buru-buru ambil air wudhu, kerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Usolli sunnatan billahi ta'ala. Aku sholat sunnah 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Ya, selesai. Fatihah, ya apa namanya, baca Fatihah lah biasa, surahnya mah ya. Yang penting yang wajib Fatihah, surahnya terserah bebas. Kalau saya salam zikir dah semampunya, bizikir, doain ya Allah, teman saya tadi mau masuk kerja, berikan dia ya Allah rezeki yang gampang agar masuk kerjanya gampang. Tuh. Di dalam kitab Adhkarun Nawawi karya Imam Nawawi terdapat sebuah hadis di dalam kitab Ibnu Sinni, sumber dari Abu Qatadah, di mana Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa membaca ayat kursi dan ayat-ayat terakhir surat Al-Baqarah, niscaya ketika dalam keadaan susah, sulit, niscaya Allah akan menolongnya. Ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampai habis kata apa namanya? Qala ya'udhu al-azim. Terusin ayat-ayat terakhir surat Al-Baqarah, lillahi ma bis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu. Apa dia kayak radit? Itu kalau ada kalau Anda mengalami kesulitan, kesusahan, baca itu aja. Baca itu. Di dalam kitab Adhkarun Nawawi, ya, terdapat dalam kitab Ibnu Sinni, sumber dari Abu Qatadah. Barang siapa membaca ayat kursi dan ayat-ayat terakhir surat Al-Baqarah, ya, kalau dia mempunyai kesulitan, ketika dia mempunyai kesulitan, kesusahan, niscaya Allah akan menolongnya. Baca itu ya. Jadi kalau pengen mendapatkan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat, maka kita harus punya jiwa yang tegar, ya, jiwa yang kuat, badan yang selalu sabar, ya. Kenapa? Karena bukan kita doang Bang yang dapat musibah, ujian semua orang, ya, semua, bahkan baginda Nabi pun dapat ujian dan coba. Tuh, yang ketiga. Dan yang terakhir, kalau pengen kita mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat atau kebahagiaan dunia dan akhirat, wazaujatun sholihatun, istri yang
solehah atau pendamping hidup yang solehah. Apa sih bedanya istri solehah atau pendamping? Ya, bedanya istri sama pendamping. Beda. Ya, beda. Setiap perempuan bisa jadi istri, tapi tidak setiap istri bisa menjadi pendamping. Hal itu sudah terbukti oleh istri junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Istri pertama beliau yaitu Ibunda Siti Khadijah. Ya. Tatkala orang-orang belum memeluk agama Islam, belum beriman kepada Allah dan Rasulnya, Siti Khadijah orang pertama di kalangan wanita yang beriman kepada baginda Nabi dan kepada Allah. Tatkala orang-orang memusuhi baginda Nabi, Siti Khadijah lah yang tampil mengorbankan seluruh jiwa raganya, harta bendanya untuk mendampingi perjuangan baginda Nabi. Coba kalau istri sekedar istri, suami berjuang, kata-katain. Udah logika apa bahaya kerjain begitu palingan. Ada bahaya harta gue jadi habis. Ya, harta gue jadi habis. Lalu dimusuhin orang, coba dah. Kalau istri sekedar istri. Tapi kalau istri sekaligus pendamping, beda dari Siti Khadijah. Siti Khadijah selalu berpikir, ya, bagaimana caranya agar bisa selalu menggembirakan baginda Nabi. Itu Siti Khadijah yang dipikirkan. Kalau kita kan terbalik, suami yang mikirin bagaimana istriku berbahagia. Ya, orang-orang kalau kita lihat di Facebook jam Sabtu, jam Minggu, ada di warung ini, makan di sini, ada tempat hiburan orang, tempat hiburan ini, tinggal yang kamu punya gigit jari. Apalagi saya yang orang tahu mana-mana, sono kender, mari kender. Ya, saya tahu cuma Softtek, Marakas. Apa ke sono saya kali tahu jalan harapan dia ke sana mana namanya? Yang ada water bomb, Transera, saya kender ke sana. Pulang yang kender. Makanya istri anak kalau ngajakin, udah mau sampai ke sana jalan negara gitu. Pengen aja kita kayak orang-orang gitu kalau di Facebook. Ya, ode, iya. Saru bantuin mas. Saru ya, OTW. Kadang-kadang dikasih apa tuh peta apa? Sendok ya. Serlo ya. Oh, posisi di Bogor. Ya, di hotel bintang. Oh, gitu kadang-kadang. Ya tinggal apa kayak gini bisa ada istri. Mau naik ke sono ke kota, motor mati 3 tahun. Iya, motor saya mati 3 tahun. Ya, ya. Istri yang bukan hanya sekedar istri tapi pendamping, ya begitu. Sejarah membuktikan tatkala Rasulullah dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan kesusahan, Siti Khadijah istri baginda Nabi tampil menghiburnya. Kalau istri kita kan kagak dibalas-balasin. Coba lo tetangga sebelah, ya gulangnya kayak pelak becak. Iya, kaki digelangin, mau di lehernya lihat rantai no, udah rantai kapal. Istrinya digepasin di panas-panas, harusnya kan sabar bang, problem lagi. Dan begitu kalau istri yang pendamping bang, selalu berdoa, saya doakan bang, ya hari ini kita di bawah, siapa tahu besok kita di atas, kan begitu ya. Iya. Oh saya istri, ya, kalau istri metropolitan. Ya, istri yang istilah kata kota-kotaan dikit udah. Dah. Mudah-mudahan ya. Jadi apa namanya? Sungguh mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat bila seorang mendapatkan istri yang solehah dan pendamping hidup yang solehah. Maksudnya masih pada muda nih yang belum kawin, cari istri yang solehah. Samping itu solehah juga yang kaya, yang sawahnya banyak. Ya, mudah-mudahan saya doain semua nabi jadi orang kaya, orang yang hidup dengan keberkahan. Jadi malam ini kita belajar tentang 4 perkara yang apabila kita bisa menjalaninya, kita akan mendapatkan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Jalanin yang pertama, biasakan bisa selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ta'ala. Yang kedua, hati kita jadikan hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita makan di rumah kita, itu masakan orang tua kita, capek campur keringat, kita nikmatin. Begitu kita makan dengan ucapan bismillah, alhamdulillah hari ini bisa makan. Kemudian apa lagi? Yaitu badan, jiwa yang tegar, badan yang selalu bersabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Ya, dan yang keempat, kalau pengen bahagia dunia dan akhirat, yaitu istri yang soleha dan pendamping hidup yang soleha. Mudah-mudahan ada hikmah, ada manfaatnya.